warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Alfi Lutfia. I'm here as the moderator from First Group. Okay, in this opportunity, we are from First Group. We will discuss about adverb. The presenters are Adi, Aulia, Agnatasha, Agisni, Dartika, Bakis, Anissa Nurhaliza, and the last Ajam. The first presentation is from Agnatasha. Please welcome Agnatasha. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Agnatasha Permata Dewi and now I talk about adverb. Apa sih adverb itu? Adverb atau kata keterangan adalah kata yang memberikan informasi tambahan mengenai cara, tempat, waktu, dan sebagainya. Kata keterangan menjelaskan lebih lanjut tentang kata-kata lain. Biasanya, kata keterangan memberitahu kita bagaimana, seberapa sering, kapan, atau di mana sesuatu terjadi atau dilakukan. Kata keterangan biasanya diletakkan setelah kata kerja. Keberadaan adverb pada sebuah kalimat dapat menjelaskan kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, dan adverb yang lainnya. Adverb atau kata keterangan dalam bahasa Indonesia merupakan bagian dari part of speech yang sangat penting. Karena adverb memberi keterangan tambahan pada adjektif dan adverb itu sendiri. Di samping itu, adverb juga dapat menjelaskan verb bahkan kalimat. Jadi, dari part of speech yang noun, pronoun, verb, dan adjektif, adverb bisa menjelaskan verb dan adjektif, dan adverb tidak bisa menjelaskan noun atau pronoun. Adverb seringkali berakhiran li. Kita dapat membentuk adverb dengan menambah akhiran li pada adjektif. Contohnya, quick. Quick adalah adjektif. Jika kita ingin mengubahnya menjadi adverb, cukup tambahkan li menjadi quickly. Kemudian contoh lain yaitu beautiful menjadi beautifully. Tapi tidak semua yang berakhiran li adalah adverb. Misalnya friendly, lovely, lonely, costly itu bukan adverb tapi adjektif. Sebagian adverb tidak memiliki bentuk khusus, artinya tidak harus berakhiran li. Misalnya well, fast, very, never, always, often, still, dan sebagainya. Jadi, ciri utama dari adverb yang perlu kita catat adalah berakhiran li, tapi tidak semua yang berakhiran li adalah adverb. Secara umum, adverb dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu adverb of place, adverb of time, adverb of manner, adverb of frequency, dan adverb of degree. So guys, enough of me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bakis Balutinisa and now we will learn about adverb of place. Sebelumnya kita akan mengenal adverb of place ini dari 3 definisi. For the first definition is about inform people where something occurs, ataupun menginformasikan kepada seseorang di mana sesuatu terjadi. And the second is usually placed after main verb or after the clause that they modified. Biasanya, adverb of place ini diletakkan setelah kata kerja utama maupun setelah klausa yang telah dimodifikasi. And the third is about not modified adjective or another adverb, ataupun adverb of place ini tidak merubah adjektif dan juga adverb yang lain. So, we going to the example. Example atau contoh dalam adverb of place ini meliputi 3 hal, yaitu ada distance, direction, and location. Contohnya seperti here, there, outside, inside, close, apart, and away. So, we going to use this adverb of place to the sentence. Kita akan mencoba mencocokkan adverb of place ini ke dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti my house is near the station. Rumah saya dekat dengan stasiun. So, the station is adverb of place. Why? Yeah, because the station is a place. So the second sentence, the mosque is far from here. Masjid itu jauh dari sini. Here is a location, then here is adverb of place. And the last is stay here with me, atau tetap di sini bersama saya. Here is a place. Here is a location, then here is adverb of place. So guys, enough from me about adverb of place. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aditya Briadi. Here I will explain
About. Adverb of time adalah adverb atau kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Contoh katanya today, tomorrow, yesterday, now, 2 years ago, already, tonight, next week, last night. Contohnya seperti let's do the homework now, yang artinya ayo kita kerjakan PR sekarang. Yang kedua, I will you in the cafe tomorrow, yang artinya aku akan bertemu denganmu di kafe besok. Yang ketiga, I've been with bus today, yang artinya aku cukup sibuk hari ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, my name is Agisni dan kali ini saya akan menjelaskan tentang adverb of frequency. Jadi apa itu adverb of frequency? Adverb of frequency adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan suatu frekuensi keseringan kita melakukan sebuah aktivitas. Contoh kata yang digunakan adalah often, every night, weekly, daily, always, usually, never, dan lain-lain. Contoh penggunaan dalam kalimatnya adalah she often tell me about her activity. Di sini, adverb of frekuensinya terletak pada kata often yang artinya sering. Lalu contoh selanjutnya, sometimes she is angry with me, yang artinya kadang-kadang dia marah denganku. Di sini adverb of frekuensinya terletak dalam kata sometimes. Jadi, adverb of frekuensi ini menyatakan frekuensi suatu peristiwa atau kejadian secara spesifik ya. Mungkin segitu dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself first. My name is Ajeng Melani. I'm from Tasawuf Psikoterapi A. Here I wanna talk about adverb of manner. What is the definition of adverb of manner? Adverb of manner is an adverb that describe how or in what way the action of a verb is carried out. Nah, yang pertama ada pengertian apa itu adverb of manner. Adverb of manner adalah kata keterangan yang menerangkan bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana sesuatu dilakukan. Biasanya kata keterangan ini diakhiri dengan kata li, kata sifat yang diakhiri dengan li. Contohnya happily, badly, atau fastly, slowly. Nah, itu adalah contoh-contoh kata yang biasa dijadikan untuk adverb of manner yang diakhiri dengan akhiran li. Di sini kita beralih pada contoh untuk adverb of manner. Di sini ada percakapan dari dua orang. Ya, dari si A itu, how did he greet you? Bagaimana dia menyapamu? Dan jawabannya enthusiastically, dengan antusias. Nah, yang menjadi contoh adverb of manner di sini adalah enthusiastically. Kata antusias itu adalah kata sifat yang menjelaskan bagaimana keadaan ketika seseorang itu menyapanya. Nah, itu adalah contoh adverb of manner. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Thanks for all your attention and sorry of all my mistakes. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Haiza. I'm from Tasawuf Psikoterapi 1A. In this presentation, I will discuss about adverb of degree. What is the meaning of adverb of degree? Adverb of degree tell us about the intensity of something. Atau dengan kata lain, adverb of degree ini menjelaskan tentang tingkat, derajat, atau seberapa jauh suatu hal, perbuatan, atau peristiwa. Adverb of degree are usually placed before adjective, adverb, or verb that they modify. Itu dengan kata lain, adverb of degree ini biasanya terletak sebelum kata keterangan, kata sifat, atau kata kerja yang dimodifikasi atau yang menjelaskannya. Adverb of degree juga menjawab pertanyaan dari how much and how complete. Nah, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yang menunjukkan how much yang berkaitan dengan adverb atau adjective. Contoh katanya yaitu very, to, rather, somewhat, extremely, quite, dan lain-lain. Second one is yang menunjukkan how complete atau seberapa sempurna yang berkaitan dengan adjective atau adverb.
Contoh katanya yaitu almost, totally, completely, utterly, nearly, practically, dan lain-lain. For the example, she is rather skinny now. Nah, dalam kalimat ini, rather adalah adverb dan skinny adalah adjective. Jadi, kata rather ini adalah adverb of degree yang menunjukkan intensitas dari adjective skinny. Rather artinya agak dan skinny artinya kurus. Jadi, rather skinny artinya agak kurus. Tentu itu menunjukkan adverb of degree karena memperlihatkan seberapa kurus dia. For the next examples, this house is big enough. Nah, pada kalimat ini, kata enough adalah adverb dan big adalah adjective. Jadi, kata enough di sini adalah adverb of degree yang menunjukkan adjective big. Jadi, this house is big enough artinya rumah ini cukup besar. Tentu ini menunjukkan adverb of degree karena memperlihatkan bahwa rumah ini cukup besar. For the last examples, he is pretty kind. Nah, pada kalimat ini, pretty adalah adverb dan kind adalah adjective. Jadi, kata pretty di sini menunjukkan intensitas dari adjective kind. Jadi, pretty kind artinya agak baik. Tentu ini menunjukkan adverb of degree karena memperlihatkan bahwa perbuatan dia itu agak baik. Thank you for listening to my presentation. I hope what I have shared will be beneficial for all of us. Bye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dartika Nengsi. Di sini saya akan menerangkan mengenai fungsi dari adverb. Nah, ada berbagai macam fungsi dari adverb itu, yaitu diantaranya menjadi informasi tambahan pada suatu kalimat, menerangkan kata kerja, verb, kata sifat adjektif, keterangan lainnya, adverb, frase, klausa, atau bahkan menerangkan seluruh kalimat. Dan memberikan informasi tentang kondisi, lokasi, waktu, derajat, kepastian, dan juga yang lainnya. Juga menjadi modifers dari adjektif dan adverb lainnya, serta mengubah pengertian dari determiner, prepositional frase, klausa, dan juga kalimat. Hi, I'm Maulia. For now, I will tell you some function of adverb. For the first, adverb for emphasis atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata keterangan untuk penekanan. Jadi di sini kata keterangannya atau adverbnya berfungsi untuk menekankan maksud dari kalimat tersebut. Contoh adverbnya ada definitely, absolutely, atau only. For the example, just only you. Jadi only-nya menekankan bahwa just you atau hanya Anda. For the second adverb for negation atau kata keterangan untuk penyangkalan. Jadi kata keterangan di sini untuk menyangkal kalimat sebelumnya. Contohnya, for the example, she does not look at us, yang artinya dia perempuan tidak melihat pada kita. And for the last, conjunctive adverb atau kata keterangan penyambung. Jadi kata keterangan di sini menyambungkan antara satu kalimat atau satu frase dengan frase yang lain. Di tengah-tengahnya ada adverb. For the example, stop making that noise, otherwise I call the police. Nah, jadi otherwise di sini menandakan bahwa penyangkalan. That's enough. Maybe that's enough for me. Okay, see ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1 yang telah menjelaskan dan mempresentasikan materinya dengan sangat baik dan juga lugas ya. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi. Jadi, adverb itu adalah sebuah kata yang menerangkan tentang verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, ataupun adverb itu sendiri atau kata keterangan itu sendiri. Nah, adverb juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada adverb of time yang menerangkan tentang waktu, adverb of place yang menerangkan tentang tempat, adverb of manners yang menerangkan tentang bagaimana sesuatu atau suatu peristiwa itu bisa terjadi. Yang keempat, ada adverb of degree yang menerangkan atau memperjelas suatu informasi. Yang kelima, ada adverb of frequency yang menjelaskan tentang seberapa seringnya hal
atau suatu peristiwa itu terjadi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya, adverb itu ada beberapa fungsi, yaitu menjadi kata keterangan bagi verb, adverb, adjektif, kata awal, dan kata penyambung. Dia juga bisa menjadi sebuah kata penyangkal, kata penguat, atau sebagai kata penekanan, dan juga bisa menjadi sebuah kata penyambung gitu. Okay, maybe that's all of our presentation, and we hope it will be useful for our future. Sorry for our mistake, and thanks for your kind attention. And the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.